Kemudian teman-teman kita masuk masih masalah munafik setelah kita sebutkan ciri-ciri khasnya mereka atau yang terkenal dari sifat-sifat mereka. Kita juga menyebutkan insya Allah bagaimana cara menghadapi mereka. Bagaimana cara menghadapi mereka dengan izin Allah SWT tentunya. Yang pertama adalah nasihat. Nasihat. Ya. Kita nasihati mereka dengan baik-baik, dengan santun. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat. Ya. Agama ini semua nasihat. Nabi SAW menasihati para kaum munafikin. Termasuk pemimpin mereka yang sudah memfitnah banyak Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul pada saat mau meninggal dunia. Nabi SAW datang ke rumahnya. Lalu menasihatinya. Wahai Abdullah, sadarlah, beginilah, begitulah. Dia enggak mau. Apa yang dia katakan pada Nabi SAW? Sudahlah Muhammad, bukan saatnya bicara tentang agama ini. Ya. Mana sekutu saya Bani Nadhir, orang Yahudi. Mana sekutu saya si fulan. Terus saja dia mencari-cari orang yang bisa membelanya dengan keadaan sampai dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan dia sebelum meninggal dia sempat mengatakan, hai Muhammad, aku cuma minta satu. Kalau aku meninggal, tolong kafani aku sama bajumu ini. Dia pikir baju Nabi akan memberikan manfaat buat dia. Gitu kan. Maka Nabi SAW waktu mau meninggal, kasih. Waktu sudah meninggal, kasih bajunya. Tapi pada saat Nabi SAW mau solati, Umar bin Khattab datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati. Kata Nabi SAW, saya akan solati, hai Umar. Kata dia, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati. Allah telah melarang. Gitu kan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya coba mohon ampun untuknya. Walaupun sampai 70 kali. Siapa tahu Allah masih bisa maafkan. Saking cintanya Nabi sama orang munafik, orang umatnya, maksudnya manusia ini. Supaya sadar gitu kan. Lalu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran. Melarang Nabi SAW untuk mensolati mereka. Dan berdiri di kuburannya mendoakan mereka. Kata Umar bin Khattab, saya tidak tahu kenapa pada saat itu saya sangat tegas dengan Nabi SAW. Seperti Allah gerakkan untuk menyampaikan kepada baginda Nabi SAW. Nasihat teman-teman sekalian, dan juga dalam nasihat Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat 125. Berdakwalah kalian berdakwalah engkau hai Muhammad di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, berbicara sesuai dengan waktu tempat yang tepat, dengan bahasa yang tepat, ilmu yang benar, kemudian mau'izah hasanah, peringatan-peringatan yang baik, dan juga ya berdebat dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memaafkan mereka bila mereka taubat. Nah ini juga satu hal yang penting ya. Karena ada di antara kaum muslimin yang selalu terbawa dengan dendam. Karena orang ini pernah berbuat jahat dalam Islam, lalu kemudian diperangi segala macam. Enggak. Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Walaupun dia jahat sebelumnya, Abu Sufyan itu sangat benci dengan Islam. Sampai pembebasan kota Mekah pun, ya pada saat sebelum dia syahadat, dia masih benci Islam. Bahkan pada saat dikalahkan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy di Badr yang membakar semangat mereka supaya bisa keluar lagi di Uhud, itu adalah Abu Sufyan. Tapi subhanallah masuk Islam. Pembebasan kota Mekah. Dan Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Bahkan pada saat Nabi SAW memiliki harta banyak di perang Hunain, setelah pembebasan kota Mekah, beliau memberikan kepada Abu Sufyan harta. Ya, untuk melunakkan hatinya supaya dia tetap mau dalam Islam. Lalu Abu Sufyan masih mengatakan, anak saya Muawiyah ya Rasulullah. Nabi kasih juga. Anak saya Yazid dikasih juga. Gitu kan. Oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tidak menyuruh kita dendam. Kalau orang itu sudah taubat. Dia pun belum taubat didakwahi. Gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Selalulah kau memaafkan hai Muhammad dan suruhlah kepada yang ma'ruf serta tinggalkanlah orang-orang jahil. Orang caci maki, orang segala macam biarin aja, tinggalkan, gitu kan. Kemudian yang ketiga, bersabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Dalam arti kata, yang penting kita sudah tahu, kita ingatkan umat, gitu kan. Selama dia masih belum membahayakan siapapun, maksudnya masih umum dia bicara, gitu kan. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas orang-orang yang sabar balasan pahala mereka dengan lebih baik daripada yang mereka lakukan. Dan ayat ini diperhatikan oleh Nabi SAW, Nabi selalu memaafkan. Waktu tadi dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, suruh Abbad bin Bishr sepenggal lehernya. Kadang-kadang Umar sendiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya. Umar langsung mau menyelesaikan saja.
eksekusi selesai gitu kan. Tapi Nabi SAW selalu mengatakan, jangan hai Umar, apa yang orang bilang kalau dikatakan Muhammad membunuh teman-temannya, gitu kan. Jadi kita tidak boleh main bunuh, ini orang munafik dibunuh, nggak bisa. Karena secara zahir dia masih kelihatan muslim. Orang kafir aja nggak boleh dibunuh sembarangan. Kalau sudah di medan perang, jelas-jelas keluar mau merang Islam, silahkan. Itu pun dengan adab dan tata keramanya. Ingat selalu hadis Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam setiap keadaan. Kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara yang baik, tusuk, mati, selesai. Berapa kali saya ulangi, tidak ada mutilasi, tidak ada bakar. Tidak boleh congkel mata orang, potong kupingnya. Ini suka bicara sembarangan, tarik lidahnya, potong. Tidak boleh. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi harus faham, tidak boleh sembarangan. Kita harus sabar teman-teman sekalian di sini. Ya. Kemudian yang keempat adalah boleh tegas di dalam menjawab syubhat mereka. Kalau di sini kita harus tegas. Tapi tidak boleh membunuh. Membunuh itu hanya boleh dalam syarat-syarat Islam. Seperti misalnya memang pemerintah menangkap dia melakukan perbuatan yang memang harus dibunuh. Pemerintah itu urusan pemerintah. Bukan kita hanya individu, nggak boleh sama sekali. Dan Allah SWT menyuruh kita tegas dalam menjawab mereka iya. Syubhatnya iya. Ini nggak boleh, ini salah. Umat harus disadarkan. Kita harus ingatkan dia. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghdud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, ya, seriuslah, tegaslah dalam menjawab melawan orang-orang kafir dan orang munafik dalam syubhat-syubhat mereka. Enggak boleh kita biarkan, enggak boleh diam. Kalau mereka sebarkan isu-isu yang tidak benar, kita harus jawab, gitu kan? Tapi ini bukan tonjok-tonjokan ya. Ini adalah menjawab dengan hujjah, dengan ilmu. Itu salah karena gini. Oh LGBT boleh? Nggak boleh dalam Islam. Kita jelaskan. Karena Islam melarang haram gini. Dia dengan pendapatnya silakan. Umat akan bisa memilih nanti. Tapi nggak boleh orang diam. Harus dijelaskan masalah itu. Dan mereka tidak boleh tersinggung. Sebagaimana kita tidak tersinggung pada saat mereka mau bicara. Kita menjawabnya. Gitu kan? Dan insya Allah ilmu yang benar akan sampai kepada hati manusia. Maka ini harus dilakukan. Dan kata Allah SWT, kalau mereka tetap dalam keadaan kekufuran dan juga kemunafikan mereka, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka dan itu seburuk-buruk tempat yang akan ditinggali. Allahu a'lam. Ini berhubungan dengan masalah ilmu atau pelajaran kedua yang kita bisa ambil setelah keutamaan Islam. Kita juga melihat bahwasanya perlunya mempelajari sejarah dan mengetahui apa yang terjadi zaman Nabi SAW, terutama berhubungan dengan kaum munafikin. Karena tokoh kita berhubungan dengan orang munafik tadi kan. Supaya kita tidak terjerumus dengan masalah yang sama. Sudah kita jelaskan ciri-ciri munafik dan juga bagaimana menghadapi mereka.